Ya, baik. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran hari ini untuk mata kuliah Matematika Ekonomi di bagian bab yang ketiga terkait dengan matriks dan penerapannya dalam ekonomi. Bahwa bagian ini atau bab ini akan membahas mengenai materi matematik yang terkait dengan matriks yang di dalamnya itu terdiri dari pengertian operasi matriks, jenis-jenis matriks, determinan matriks, dan bagaimana mengaplikasikan matriks dalam ilmu ekonomi. Bahwa di akhir dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menyimpulkan tentang matriks, kemudian mampu menerapkannya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi. Baik, kita akan ada pada bagian yang pertama dari matriks, di mana matriks itu adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk persegi dan persegi panjang. Matriks tersebut yang disusun dalam bentuk persegi dan persegi panjang merupakan susunan bilangan-bilangan. Dia baik secara vertikal maupun horizontal dalam bentuk kolom dan baris. Bahwa banyaknya baris dan banyaknya kolom dari matriks tersebut adalah merupakan ukuran dari matriks itu. Selanjutnya, lambang dari matriks dalam berbagai literatur itu sering digunakan dua. Yang pertama kurung biasa seperti ini, dan yang berikut kurung siku seperti ini. Dan matriks tersebut dinamakan dengan menggunakan huruf besar A, B, C, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Matriks A terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Karena matriks tersebut terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, maka ukurannya adalah 3 kali 3. Artinya bahwa matriks A itu adalah matriks yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, bagaimana kita melihat elemen-elemen dari matriks ini? Misalnya, sebagai contoh kita punya matriks yang matriks A di atas dengan elemen A23. Artinya bahwa elemen pada matriks A itu berada pada baris yang kedua, kolom yang ketiga. Jadi titik temu antara baris yang kedua dan kolom yang ketiga itu adalah merupakan elemen dari matriks A tersebut. Ya, misalnya kita punya yang diminta di sini matriks A23. Matriks A23 berarti elemennya itu ada di baris kedua, kolom ketiga.
Nah, titik temunya itu ada pada angka 4 yang ini. Itu berarti elemen A23 itu adalah 4. Contoh misalnya kita punya mau kita lihat elemen baris kedua kolom kedua. Elemen baris kedua kolom kedua berarti barisnya itu baris kedua, kolom kedua, titik temunya ada di 2. Berarti elemen baris kedua kolom kedua atau elemen A22 itu sama dengan 2. Baik, dari situ contoh pertama tadi kemudian muncul bentuk umum dari matriks di mana barisnya itu dimisalkan M dan kolomnya dimisalkan N. Jadi matriks ini berukuran M kali N, di mana jumlah barisnya itu M dan jumlah kolomnya itu N. Atau matriks bentuk umum matriks ini dapat ditulis A M kali N yang sama dengan A I kali J. Artinya bahwa A I kali J ini adalah elemen ke I baris ke J, yang tentunya ukurannya itu adalah M kali N, baris kali kolom. Oke, itu untuk bagian yang pertama. Kita lihat tentang bagaimana pengertian dari matriks, kemudian contoh dan bentuk umum dari matriks itu sendiri. Selanjutnya kita akan lihat di bagian yang berikut, operasi matriks. Dalam operasi matriks ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan matriks, yang ketiga perkalian matriks dengan skalar, dan yang terakhir yang keempat itu perkalian matriks. Oke, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks ini ada syaratnya. Syaratnya adalah ukuran dari 2 matriks yang hendak dijumlahkan itu harus sama. Misalnya kalau matriks A itu 3 kali 3 seperti contoh di atas, maka ukuran matriks B juga harus 3 kali 3 baru bisa dijumlahkan. Jadi penjumlahan matriks A dengan matriks B adalah penjumlahan setiap elemen-elemen yang ada pada baris KI dan kolom KJ dari matriks A dan matriks B. Secara umum dalam konteks pendekatan matematis dapat ditulis seperti ini. Jika kita punya matriks A itu M kali N dan matriks B itu juga M kali N, maka jumlah antara matriks A dan matriks B akan menghasilkan salah satu matriks baru yang ukurannya juga harus sama dengan matriks A dan matriks B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Jika diketahui matriks A dengan ukuran 3 kali 3 ya, karena kita punya baris 3 kemudian kolom 3, maka matriks A ini berukuran 3 kali 3 dan matriks B juga berukuran 3 kali 3. Syaratnya tadi 2 buah matriks dapat dijumlahkan itu jika ukuran dari matriks A dan matriks B itu harus sama. Oke. Penyelesaiannya ditanya hitunglah matriks A tambah matriks B, maka matriks A tambah matriks B itu sama dengan matriks A itu terdiri dari 3, 4, 6, negatif 5, 2, negatif 8, 7, 4, 3 tambah, karena di sini dibilang tambah, matriks B nya 3, 0, negatif 1, negatif 4, 3, negatif 8, 3, 1, 2. Tinggal yang disuruh adalah penjumlahan matriks itu adalah penjumlahan elemen-elemen yang ada di dalam matriks tersebut, sehingga elemen baris ke-1 kolom ke-1 itu 3 dijumlahkan pada matriks A dijumlahkan dengan elemen baris pertama kolom pertama pada matriks
matriks B dan selanjutnya. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 negatif 5 tambah negatif 4, 7 tambah 3 4 tambah 0, 2 tambah 3 4 tambah 1, 6 tambah negatif 1, negatif 8 tambah negatif 8, dan yang terakhir 3 tambah 2, seperti ini. Selanjutnya bilangan-bilangan tadi, elemen-elemen tadi itu kita sudah atur sesuai dengan kedudukan masing-masing pada matriks A dan matriks B. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan. 3 tambah 3 sama dengan 6, 4 tambah 0, 4, 6 tambah negatif 1. Kenapa 5? Karena positif dikali dengan negatif dapatnya itu adalah negatif, maka 6 kurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya negatif 5 tambah negatif 4 ya, negatif tambah negatif ya, kalau yang tadi di sini ini positif kali negatif sudah tidak berlaku di sini karena dua-dua angkanya itu adalah negatif, maka negatif kita turunkan. 5 tambah 4 sama dengan 9, jadi hasilnya itu negatif 9. 2 tambah 3 5, negatif 8 tambah negatif 8 sama dengan yang di atas, negatifnya kita turunkan. 8 tambah 8 16, 7 tambah 3 10, 4 tambah 1 5, 3 tambah 2 5. Dari hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B menghasilkan satu matriks baru yang kita sebut dia saja matriks C, yang tentunya ukurannya itu sama dia dengan matriks A dan matriks B. Ukurannya juga 3 kali 3, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Baik, itu untuk bagian yang pertama terkait dengan operasi matriks, penjumlahan matriks. Kita lanjut pada bagian yang berikut, pengurangan matriks. Pengurangan matriks syaratnya juga harus sama. Syaratnya sama dengan yang tadi di penjumlahan matriks, yaitu 2 buah matriks yang hendak dioperasikan terhadap pengurangan. Ukuran dari matriks A dan matriks B dari kedua matriks itu harus juga sama, kemudian operasinya juga sama, elemen-elemennya yang kemudian dikurangi. Seperti ini bentuk A, matriks A kurang matriks B akan melahirkan satu matriks C yang tentunya ukurannya juga harus sama dengan matriks A atau matriks B. Jelasnya kita lihat contoh berikut ini terkait dengan pengurangan. Ya, jika diketahui matriks A-nya ini, matriks B-nya ini, di K-nya hitunglah matriks A kurang matriks B. Ya, matriks A yang ada di penjumlahan kita turunkan saja matriks B supaya lebih mudah. Oke, tandanya yang di atas tambah di sini dijadikan kurang, A kurang B, atau matriks A kurang matriks B yang sama dengan matriks A kurang matriks B, sama. Yang tadi di atas itu 3 tambah 3 kita ganti karena ini dijadikan kurang, maka 3 kurang 3, 3 kurang 3, 4 kurang 0, 6 kurang negatif 1, negatif 8 kurang negatif 8, dan seterusnya sampai di 3 kurang 2. Oke, hasilnya 3 kurang 3 0, 4 kurang 0 4, 6 kurang negatif 1. Negatif kali negatif, kalau yang tadi tanda yang berbeda hasil kalinya itu negatif, kalau tanda yang sama hasil kalinya itu positif. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Negatif 5 kurang negatif 4, berarti di sini dia negatif kali negatif jadinya positif.
negatif 5 tambah 4. Negatif 5 tambah 4, antara 4 yang positif dengan negatif 5 yang negatif lebih besarnya ada di negatif, berarti kita turunkan negatif, kemudian 5 kurang 4 negatif 1. Selanjutnya 2 kurang 3 negatif 1, negatif 8. Negatif kali negatif positif, negatif 8 tambah 8 sama dengan 0. 7 kurang 3 4, 4 kurang 1 3, 3 kurang 2 1. Jadi ini adalah merupakan hasil pengurangan dari matriks A kurang matriks B, yang tentunya juga ukuran dari hasil matriks A kurang matriks B itu sama dengan matriks C yang ukurannya itu 3 kali 3, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya di bagian yang ketiga kita akan lihat terkait dengan perkalian matriks dengan skalar. Pada perkalian matriks dengan skalar kita andaikan perkalian skalar itu dengan lambang matematis lambda dengan matriks A adalah mengalihkan setiap elemen pada baris ke I kolom ke J dari matriks A dengan skalar lambda tersebut, ya. Jadi kalau kita punya satu bilangan skalar dikalikan dengan satu matriks A, maka bilangan itu dikalikan dengan seluruh elemen yang ada pada matriks A. Bentuk secara matematisnya seperti ini. Kalau kita punya matriks A ukurannya M kali N, ya. Jika ini ya, matriks A M kali N, kemudian kita kalikan dengan skalarnya, maka didapat lambda kali matriks A M kali N itu sama dengan matriks lambda kali matriks A dengan setiap elemen-elemennya yang sama dengan lambda kali setiap elemennya, yang tentunya ukurannya juga sama dengan matriks A. Contoh, kita punya matriks A seperti ini dan matriks B. Ditanya hitunglah. Yang pertama 3 kali A tambah 4 kali B. Yang kedua 5 kali A kurang 4 kali B. Nah, dari soal ini matriksnya adalah A dan B. Skalarnya untuk soal yang pertama, skalar yang dikalikan dengan matriks A itu adalah 3. Skalar untuk matriks B yang dikalikan dengan matriks B itu adalah 4. Selanjutnya di bawah juga seperti itu, ada 5 dan 4 juga. Oke, kita lihat yang pertama. Contoh yang pertama. Kita punya matriks A, matriks B sudah, hitunglah 3A tambah 4B. 3 yang tadi saya sampaikan skalarnya itu adalah 3 dikalikan dengan matriks A itu sama dengan ditambah 4 dikali dengan matriks B, bahwa suruhannya adalah skalar itu dikalikan dengan setiap elemen yang ada di dalam matriks. Itu berarti 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 6, 3 kali negatif 5 dan seterusnya, dikalikan dengan seluruh skalar 3 dikalikan dengan seluruh elemen yang ada di dalam matriks A, tambah hal yang sama juga seluruh elemen yang ada dalam matriks B dikalikan dengan skalar 4. Ya, hasilnya seperti ini. 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 6 18 dan seterusnya sampai 3 kali 3 9. 3 kali negatif 8 itu negatif 24 karena tadi itu positif kali negatif, hasilnya itu adalah negatif. Oke, selanjutnya di sini 4 kali 3 4 kali 0, 4 kali 3 12, 4 kali 0 0, 4 kali negatif 1 negatif 4 dan seterusnya sampai 4 kali 2 sama dengan 8.
setelah kita sudah kali dengan skalarnya, kemudian kita jumlahkan. Aturannya adalah syaratnya matriks yang di sini ketika dijumlahkan dengan yang di sini harus baris dan kolomnya sama. Maka kita lihat, oh iya, di sini ada 3 baris 3 kolom, matriks 3 kali 3, di sebelah juga matriks 3 kali 3, maka dapat dijumlahkan. Sembilan tambah 12 negatif 15 tambah negatif 16 dan seterusnya sampai 9 tambah 8. Hasilnya seperti ini. 3A tambah 4B itu sama melahirkan satu matriks baru yang ukurannya sama dengan matriks A dan matriks B, yaitu terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Oke, contoh yang berikut ini Anda bisa lihat prosesnya sama, tapi di atas itu penjumlahan, di bawah pengurangan. Anda bisa lihat kemudian pelajari dengan sendirinya ya. Di sini saya sudah membuat dia penyelesaiannya secara semendetail mungkin sampai dapat hasilnya ini. Oke, baik, bagian yang ketiga selesai. Kita lanjut pada bagian yang keempat, yaitu perkalian matriks. Perkalian antara matriks. Kalau perkalian antara matriks syaratnya agak berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya. Di sini dibilang bahwa matriks A itu dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A itu sama dengan banyak baris matriks B. Jadi dua buah matriks dapat dikalikan itu ketika matriks A, matriks yang pertama itu jumlah kolomnya sama dengan matriks yang kedua, itu barisnya ya. Sebagai contoh seperti ini, jumlah kolom matriks A itu ada 2, jumlah baris matriks A itu ada 2, maka dua buah matriks ini dapat dikalikan. Bagaimana kalau matriks B kali matriks A seperti ini ya? Pertanyaannya nanti kita lihat penyelesaiannya di bawah. Matriks A kali matriks B, matriks B kali matriks A. Matriks A kali matriks B karena syaratnya kolom di baris di matriks A itu sama dengan baris pada matriks B, maka ini dapat diselesaikan dengan cara model pengaliannya seperti ini ya. 2 kali 2 seperti ini tambah 1 kali 1. Jadi baris pertama pada matriks A dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Kemudian baris kedua pada matriks A dikalikan dengan kolom kedua pada matriks, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama, baris pertama ini dikalikan dengan semua kolom yang nanti dia menghasilkan baris pertama. Kemudian pada matriks yang baru ya. Oke, 2 kali 2 yang ini dikalikan dengan 2 yang ini, kemudian 1 kali 2 1 kali 1, 2 kali 2, kemudian ya yang tadi kita mulai dari awal, 2 kali 2 1 kali 1. Jadi 2 kali 2 tambah 1 kali 1 sama dengan 5. Kemudian 2 kali 3 6, 1 kali negatif 2 itu negatif 2 ya. 6 kurang 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai pada yang paling terakhir, 1 kali 1 1, negatif 2 kali 0 ya. Itu 0, 1 tambah 0 1.
Jadi ini hasil matriksnya. Kemudian agak berbeda juga dengan yang di penjumlahan dan pengurangan. Hasil perkalian matriks itu tidak menentu, ya tidak harus sama jumlah baris dan kolomnya atau ukurannya dengan matriks A atau matriks B. Dia tetap melahirkan satu matriks baru yang ukurannya berbeda dengan matriks A dan matriks B. Selanjutnya kita akan lihat lagi pada B kali A, bagian B kali A. Tetap syaratnya kita harus lihat bahwa matriks B kali matriks A itu harus jumlah kolom pada matriks B itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks A. Jumlah kolom 1, 2, 3, baris 1, 2, 3 berarti dapat dikalikan dan hasilnya berbeda. Dia menghasilkan satu matriks yang berukuran 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Model pengaliannya sama. Kalau di sini 2 kali 2, 3 kali 3, 1 kali 1 yang harus dikali habis. Oke, seperti itu untuk pertemuan hari ini, pembelajaran matematika untuk mata kuliah matematika ekonomi hari ini. Silakan Anda menonton kemudian mempelajari. Di pertemuan berikut Anda bisa menanyakan bagi saya terkait dengan penjelasan di bagian matriks. Demikian dan selamat